cek satu tes. Cek satu. Halo, satu tes. Cek satu. Need a professional website? I created one for our startup using Wix. Let me show you how I did. First, go to Wix. Mil dari pusat data Google untuk menjangkau Anda. Mari kita belajar Cek. Cek satu. Cek satu. Satu tes satu. Cek satu. Live streaming satu cek. bagaimana cara Coba. Cek. Cek. Waalaikumsalam.
Bagaimana cara kerja internet? Cek 1. Oke, sudah jam 9 ya. Oke, tak bagi linknya ya. Cek 1 2 dicoba cek. If you manage a team, you have to try Monday night. Cek 1. If you manage a team, you have to try. Cek 1 2 dicoba cek 1. Cek 1. Baik, silakan gabung ke link yang sudah Pak Iwan sharing ya di grup semua kelas 8. Di grup semua kelas 8. Baik, Pak Iwan masih menunggu. Silakan untuk komunikasi di chat bisa ya. Baik, Mas Bayu Indra sudah masuk. Monggo diinfokan ke yang lain ya. Kita kasih Pak Iwan kasih waktu 5 menit baru Pak Iwan mulai ya. Sementara PJJ-nya kita beralih ke sini dulu ya, ke interaktif via live streaming YouTube ya. Silakan yang sudah masuk untuk segera mengisi absen lewat chat ya. Dani Arkan sudah masuk, waalaikumsalam ya. Bayu Indra sudah masuk, monggo yang lain silakan. Linknya di grup sudah atau minta Bulina bisa. Di YouTube Kang Iwan Kalongan ya. Yang kelas 8 yang di sini berapa? Satu tuh. Cek halo. Oh, yang itu anaknya Pak Amir ya. Untuk menghemat kuota bisa klik tanda 3 ya, tanda 3 kanan atas, kemudian yang pakai smartphone ya. Kemudian klik resolusi yang paling rendah yaitu 144p. Klik resolusi yang paling rendah yaitu 144p. Untuk 144p untuk smartphone untuk layar yang 5 inci itu sudah jelas ya, sudah tidak pecah, standar lah. Baik, loh Bu Isnanil masuk. Bu Isnanil ya, masih 2 menit lagi. Pilih yang 144 ya, jangan lupa ya. Kalau pakai wifi sih terserah. Kalau pakai kuota kan eman-eman kalau boros. Baik, ini Pak Iwan kasih screenshot ya untuk setting yang 144 ya. Oke.
Baik, Pak Iwan mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bagaimana kabar kalian semua? Pastinya sehat-sehat semua ya. Tetap semangat walau kita tidak tatap muka. Ya, kita tahu yang positif di negara kita atau di provinsi kita atau bahkan di kota Pekalongan kita tercinta itu bertambah banyak ya. Makanya sekolah memutuskan untuk meniadakan PTM sementara dan full PJJ. Tetapi Anda sekalian, kami harap, Pak Iwan harap tetap semangat belajar, tetap mengikuti jadwal yang sudah berlaku ya. Dan yang paling penting jaga kesehatan dengan mencuci tangan pakai sabun ya, selalu ya. Terus kalau keluar memakai masker, kemudian hindari kerumunan, tetap jaga jarak 1 meter atau 1,5 meter. Karena apa? Karena kesehatan dan nyawa itu yang lebih penting dibanding semuanya. Itu sudah klausul logika seluruh dunia bahwa yang namanya kesehatan itu yang paling utama. Untuk pendidikan, untuk yang lainnya itu boleh mengalah dulu ya. Baik, Pak Iwan ulangi lagi ya, tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker, jangan berkerumun ya. Oke ya. Kemudian materi kali ini atau bab kali ini kita melanjutkan pada buku yang modul itu ya, modul TIK kelas 8. Bagi yang belum mendapatkan modul ini ya kelihatan ya, modul ini silakan bisa di-chat sebelah ya. Yang belum bisa chat sebelah atau WA Pak Iwan secara pribadi atau japri. Karena Pak Iwan lihat di perpus itu kok masih banyak sisanya, berarti banyak yang belum mendapatkan modul. Ya, silakan yang belum mendapatkan modul boleh japri Pak Iwan, nama dan kelas jangan lupa. Ya, nama dan kelas jangan lupa. Nanti caranya gimana? Nanti kita atur, kita japri ya, lewat WA ya. Ini sementara GC-nya Pak Iwan pindah ke link ini dulu, ke live streaming dulu. Ini sembari tombol kangen ya, tombol kangen. Tapi sayangnya Pak Iwan tidak bisa lihat kalian. Ya, kita nanti bertahap ya. Siapa tahu nanti bisa pakai inovasi yang selanjutnya yaitu pakai Google Meet ya. Karena apa? Karena kalau pakai Zoom itu kuotanya sangat boros, tetapi kalau Google Meet itu agak mending ya. Sama dengan YouTube ini. YouTube ini kalau otomatis setelannya 240p atau 360p itu ya boros, tapi kalau di setting 144 itu agak mending ya. Jadi selalu ada solusi dari setiap permasalahan. Nah, kita harus menjadi bagian dari solusi, bukan malah nambah masalah. Oke, di kehidupan kita sehari-hari. Baik, segera saja kita buka modulnya ya. Yang halaman 3. Halaman 3 pada dampak positif dan dampak negatif ya. Yang dampak positif ada 10, yang dampak negatif ada 10 juga. Mohon dibaca dulu ya, silakan. Halaman 3. Modul ini modul internet ya, modul TIK SMP kelas 8 halaman 3. Monggo silakan dibuka dulu, disiapkan dulu, alat tulis disiapkan ya, kemudian dibaca terlebih dahulu. Karena apa? Karena membaca itu tetap wajib dalam setiap pelajaran. Namanya literasi. Budaya membaca harus selalu kita semua kerjakan. Karena apa? Karena orang yang malas membaca adalah orang yang tidak mau maju. Orang yang berpikiran maju harus selalu membaca. Ya. Setelah membaca nanti naik tingkat ke
menulis. Setelah menulis nanti menerbitkan buku. Nah, itu harapannya ya. Kita diawali dengan membaca dulu, membaca. Apalagi kalau secara religi membaca Al-Quran itu wajib tiap hari ya. Kalau di sekolah membaca buku pelajaran itu juga wajib. Jadi jangan jadikan COVID-19 ini sebagai alasan Anda bermalas-malasan, tetapi jadikan COVID-19 ini sebagai tantangan ya, tantangan yang harus kita lalui. Ya, kita sangat beruntung menangi ki bahasa Indonesianya apa ya? Bahasa Indonesianya apa Pak Amir, menangi ki Pak Amir? Mengalami, kita sangat beruntung mengalami pandemi ini ya. Jadikan itu sebagai tantangan ya. Generasi sebelum kita atau tahun 2019 itu belum ada. Tahun 2020 ada COVID-19 ya. Baik, sudah baca semua? Oh, ini sudah banyak, ini Brian sudah, Safina sudah, oke. Rizkon Nafian sudah, oke. Pak Iwan ketik chat dulu ya, sebentar ya. Modul TIK kelas 8 halaman 3. Oke. Dampak positif dan dampak negatif dari internet. Baik, ayo kita belajar bareng-bareng ya. Yang pertama, kita dampak negatif dulu. Dampak positif dulu ya. Dampak positif dari internet antara lain: 1. Mempermudah orang dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi. Nah, ini adalah permasalahan utama adalah komunikasi itu mahal, informasi juga mahal. Dengan adanya internet, komunikasi jadi murah, informasi jadi murah. Ya, ini jelas. Paham ya, nomor 1 ya. Nomor 2, bisa untuk pembelajaran jarak jauh seperti yang kita lakukan sekarang ini. Ini adalah harus ada internet, berarti dampak positif. Yang nomor 3, mendorong tumbuhnya proses demokrasi. Yang dimaksud di sini adalah menyatakan pendapat. Kadang orang malu untuk bicara di depan umum. Nah, dengan adanya internet kita bisa berbicara di depan umum tanpa langsung tatap muka ya. Jadi bisa proses demokrasi itu semakin menjamur ya. Di tingkat SD, SMP itu sudah bisa tampil di depan publik untuk mengeluarkan idenya. Jadi kita sebagai bangsa harus jangan minder ya. Kita sebagai bangsa Indonesia harus mempunyai rasa pede yang tinggi, karena dulu nenek moyang kita itu merupakan orang-orang yang tangguh, yang pede, dan yang berteknologi tinggi. Ya, kita sebagai cucu-cucunya harus membuat Indonesia itu jaya kembali. Ya, jangan minderan. Yang nomor 4, meningkatkan layanan publik. Ini jelas semenjak COVID-19 banyak kantor-kantor yang meningkatkan layanan publik via internet. Ya. Yang 5, meningkatkan layanan informasi kesehatan jarak jauh. Ini sudah ada aplikasinya ya. Cari di Google aplikasi kesehatan. Ada semua. Universitas-universitas juga ada aplikasi menanyakan mahasiswanya keadaan tiap hari bagaimana, itu sudah ada. Kita nanti ke sana ya, arahnya ya. Yang ke-6, menghemat biaya, jelas. Dulu nelpon interlokal pakai wartel. Anda sudah lahir apa belum itu? Anda menangi wartel apa enggak ya? Itu kalau interlokal mahalnya minta ampun. Tapi sekarang sudah ada internet, menjadi murah. Kemudian penggunaan waktu lebih efisien dan efektif. Tentunya iya, karena internet itu no border, tidak ada batas ya. Memperpendek jarak, mempersingkat waktu. Yang ke-8, mengembangkan kemampuan dan kesadaran masyarakat. Himbauan-himbauan kebersihan, himbauan-himbauan tentang kesehatan itu
bisa juga dibantu lewat internet ya, lewat iklan-iklan itu juga bisa. Kemudian memperkaya kebudayaan jelas ya. Dan yang terakhir menciptakan lapangan kerja. Ini hubungannya dengan shopping online atau namanya e-commerce ya. Banyak sekali jual beli online karena COVID-19 ini ya. Jual beli online semakin meningkat, transfer antar bank semakin meningkat, uang yang berlalu lintas ya di dunia internet sangat-sangat ramai sekali saat ini. Baik, kita ke dampak negatif sekarang ya. Waktunya masih ada kan ya, kita punya waktu 30 menit, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Oke, yang belum dapat buku ya nanti bisa WA Pak Iwan ya. Pak Iwan kasih nomornya. Iya, Japri ya, Japri yang belum dapat modul. Oke. Oke, kita lanjut ya. Sekarang yang dampak negatif dari internet. Mohon maaf nanti kalau ada yang kesindir ya. Kita bahas satu persatu ya, dampak negatif dari internet. Yang pertama, mendorong munculnya kejahatan jenis baru. Contohnya apa? Ayo. Contohnya kejahatan jenis baru. Oh iya, tepat. Penipuan online. Betul. Dulu lewat SMS ya. Terus orangnya ke ATM, suruh mencet ini itu, di setting bahasa Inggris, ternyata ditipu, uangnya ludes ditransfer ke penipunya. Hati-hati ya, hati-hati. Kemudian yang kedua, mempermudah masuknya nilai-nilai budaya asing yang negatif. Lah ini jelas karena tidak ada filter. Nah, kita sebagai pengguna internet harus jeli dalam memilih nilai-nilai budaya asing, mana yang pantas kita tiru, mana yang tidak. Seperti fenomena anak pang. Nah, ini anak pang itu tidak boleh ditiru ya, karena itu anak tanpa aturan. Kita sebagai anak yang tahu aturan, kita tidak boleh ikut-ikutan komunitas anak pang. Yang ketiga, mempermudah penyebaran karya-karya pornografi ya, jangan ya. Jangan, itu khusus dewasa, tidak boleh. Terus mendorong tindakan konsumtif dalam masyarakat. Nah, ini dampak negatifnya ini. Masyarakat menjadi sedikit-sedikit beli online ya. Jajannya tambah akeh. Yang kelima, mendorong kekejaman. Ya, mendorong kesadisan ya. Ini ada contohnya ya. Itu dihindari. Yang nomor 7, pembajakan kartu kredit. Hati-hati juga yang punya kartu kredit ya. Banyak kasus kartu kredit dibajak oleh hacker-hacker. Yang ke-8 adalah candu ketergantungan. Nah, ini kayaknya penyakit ini sudah mewabah juga ini. Seiring dengan COVID-19, candu internet ini juga mewabah ya. Kita harus bijak dalam berinternet ya. Kita pakai HP harus diatur jamnya. Kalau PJJ cuma 2 jam ya sudah 2 jam saja. Kalau lebih ya 2,5 jam. Setelah itu ya ndak usah main game online. Nanti PJJ-nya 2 jam, ternyata kuotanya habis. Ngomong sama orang tua, Bu, Pak, kuotanya habis gara-gara PJJ. Itu ndak benar. Pong PJJ cuma 2 jam kok bikin kuota habis, ndak mungkin. Yang bikin kuota habis itu main game online seharian, itu baru masuk akal. Ora usah ngapusi mana ya. Saya mau sore main game online. Kemudian memperluas perjudian. Nah, ini apalagi tidak boleh tebak skor bola dan sebagainya, tidak boleh ya. Dilarang oleh agama itu. Yang nomor 10, mendorong tindakan pemborosan dalam masyarakat. Ya, kita tidak boleh boros, kita harus belanja sesuai dengan kebutuhan. Punya uangnya berapa, belinya barang yang harganya berapa, seperti itu ya. Ini sudah dampak positif dan dampak negatif. Nah, sekarang kita beralih ke yang teknis. Yang teknis itu nanti Pak Iwan sebentar lagi akan ngeplay video bagaimana internet itu bisa sampai ke smartphone Anda ya. Secara garis besar itu internet itu tidak ujuk-ujuk ada itu enggak, tapi ada proses pengiriman datanya ya. Misal kita buka
www.youtube.com. Itu sebenarnya kita minta kepada server. Nah, server itu tempat di mana video-video YouTube disimpan ya. Intinya kita minta kepada server YouTube untuk mengirimkan video yang kita inginkan. Nah, nanti di video ini akan dibahas tentang perjalanan data video tersebut mulai dari server sampai ke handphone kita masing-masing. Oke, siap? Kita simak bareng-bareng ya. Pak Iwan klik dulu. Mana filenya?